Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu clustering data menggunakan algoritma Cummins dan hierarchical agglomerative clustering, atau bisa disingkat sebagai HAC atau HAC biar lebih gampang. Oke, pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan environment R-nya di sini. Lalu selanjutnya kita panggil dataset, atau saya panggil dataset yang dibutuhkan, yaitu data analis IPM. Nah, dalam data analis IPM ini ada 5 kolom. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama kabupaten kota, yang ketiga ada angka harapan hidup, yang keempat ada harapan lama sekolah, dan yang kelima ada rata nama sekolah. Nah, untuk melakukan clustering atau untuk melakukan nantinya untuk melakukan apa ya, optimalisasi jumlah cluster untuk Cummins, yang saya gunakan hanya dataset yang saya gunakan hanya kolom atau fitur dari ketiga sampai kelima. Selanjutnya, karena sebelumnya format nama dari kolom itu setiap kata dipisah oleh titik agar lebih sesuai dengan yang saya biasa lakukan, saya ubah titiknya menjadi underscore. Oke, selanjutnya sebelum saya melakukan optimalisasi jumlah cluster, saya melakukan normalisasi data frame yang digunakan tadi. Nah, untuk normalisasinya sendiri saya menggunakan fungsi scale untuk menghasilkan z score, yang mana itu sebutannya apa ya, jarak antara setiap data dengan data yang lainnya gitu ya. Nah, nantinya data scale atau dataset yang sudah dinormalisasi atau sudah dilakukan scale ini akan digunakan untuk menemukan jumlah cluster yang kira-kira optimal untuk kita pakai. Nah, di sini saya menginisialisasi plot untuk melihat berapa jumlah cluster yang kira-kira sesuai dengan atau yang optimal untuk tipe data yang kita pakai. Di sini sebutannya apa ya, plot atau titik yang mulai terlihat flat itu ada mulai dari titik keempat atau jumlah cluster yang keempat. Jadi sepertinya saya akan pakai yang 4 saja, walaupun sepertinya ini grafik optimalisasinya bisa random juga ya hasilnya. Oke, lanjut. Setelah jumlah cluster optimalnya sudah diketahui, kita akan menginisialisasi model clustering Cummins cluster. Oke, di sini fitur yang digunakan seperti yang tadi, dari kolom 3 sampai ke 5 dengan centroidnya berjumlah 4, iterasi maksimalnya 10. Dengan modelnya dimasukkan ke variabel km.res, km.res. Oke. Nah, setelah dijalankan, setelah diinisialisasi modelnya, setelah itu saya print hasil dari clustering tadi gitu. Nah, ini belum ke-update kayaknya. Sebentar. Oke. Oh, masih 3. Oke. Jumlah cluster ada 4. Di sini bisa terlihat
jumlah anggota setiap cluster dan persebarannya gitu. Oke, terus ini belum update sebentar. Nah, setelah model clusternya sudah diinisialisasi, hasil dari clustering tersebut saya visualisasikan dengan class plot. Di sini terlihat ada 4 cluster dengan 4 centroid di setiap tengah, di setiap center dari cluster. Di sini terlihat sepertinya ya, ada cluster dari 2, 3, dan 4 itu banyak kota yang overlap atau wilayah yang overlap, sedangkan yang satu ini tidak ada kota di cluster 1 yang overlap dengan cluster yang lain. Mungkin dari 2, 3, dan 4 ada punya kesamaan fitur mungkin ya. Terus lanjut ke di sini agar lebih mudah untuk menganalisis atau melihat hasil dari clustering tadi. Saya print nama-nama kota berdasarkan dengan disertai cluster yang telah terbuat tadi. Misalnya sini ada Bogor dengan cluster 3, lalu yang cluster 2 misalnya di sini ada kota Bogor. Oh, tapi ini sama ya, Bogor dan Bogor. Terus contohnya kota Bekasi 2 gitu, dan sebagainya. Nah, kami selesai sekarang. Selanjutnya saya akan melakukan atau menjelaskan tentang HC, bagian HC, atau panjangannya adalah Hierarchical Agglomerative Clustering. Oke. Sebelum melakukan clustering, kita perlu menghitung jarak antara data satu dengan data-data yang lainnya. Nah, di sini menggunakan metode Euclidean distance atau jarak Euclidean. Oke. Setelah jaraknya dihitung, kita bisa langsung inisialisasi clustering HC-nya. Nah, di sini pertama ada clustering HC dengan metode single. Terus yang kedua ada metode average yang sepertinya nggak jauh beda. Terus yang terakhir ada clustering HC dengan metode complete linkage. Nah, oke. Setelah semuanya di run, kita bisa langsung melakukan perbandingan antara HC dengan metode yang antar metode HC gitu ya. Nah, di sini pertama ada perbandingan dendrogram antara single dan complete. Terus yang kedua ada perbandingan antara single dan average. Terus yang terakhir ada complete dan average. Saya kurang bisa jelasinnya ya, karena tapi beginilah ya. Terus terakhir apa ini sebutannya ya? Perbandingan koefisien agglomeratif dari setiap metode di sini ya. Coba sebentar. Ini kayaknya mas. Oke. Yep, sekian dari saya. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.